Keberhasilan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan berkelanjutan dapat ditentukan melalui pembangunan ketahanan keluarga di desa ramah perempuan dan peduli anak yang disingkat DRPPA. DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan nasional yang diharapkan menjadi titik awal epicentrum pembangunan yang mendorong pemberdayaan kewirausahaan perempuan serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional melalui pemenuhan indikator DRPPA untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Tantangan pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah juga dihadapkan berbagai permasalahan yang masih banyak dihadapi oleh keluarga. Di antaranya, masih tingginya angka kematian kelahiran bayi, masih tingginya angka stunting, tingginya perkawinan usia anak, meningkatnya angka perceraian yang menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan keluarga, masih tingginya penyalahgunaan narkoba akibat lemahnya pengasuhan keluarga, banyaknya anak yang berhadapan dengan kasus hukum, dan meningkatnya tindak pidana kekerasan rumah tangga. Isu gender ekonomi memberikan gambaran bahwa perempuan masih mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan laki-laki dari segi tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata-rata upah perempuan. Ketertinggalan perempuan di pedesaan salah satunya dari pendapatan ekonomi perempuan melalui peningkatan pemberdayaan kewirausahaan perempuan dengan lokus proyek perubahan terletak di Desa Bukit Liti, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu dari model DRPPA yang ada di Kalimantan Tengah. Diharapkan perempuan akan memiliki pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga dan menjamin anak-anak mendapatkan pendidikan dan gizi yang lebih baik lagi. Rendahnya ketahanan keluarga akan berdampak pada rendahnya kualitas keluarga. Oleh karena itu, penanganan masalah keluarga harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga membangun keluarga adalah membangun bangsa yang dimulai dari yang paling dasar, yaitu keluarga. Guna mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan, diperlukan strategi yang dapat diterapkan. Strategi yang tertuang dalam proyek perubahan dengan judul Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan hapakat, membangun desa ramah perempuan dan peduli anak di Provinsi Kalimantan Tengah, bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga, pemberdayaan kewirausahaan perempuan di desa ramah perempuan dan peduli anak atau DRPPA dengan konsep hapakat. Hapakat secara etimologis berasal dari bahasa Dayak Ngaju, dari kata pakat yang berarti pakat, mufakat, setuju, menggambarkan suatu tindakan yang dilaksanakan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Hapakat akan menjadi sebuah konsep tindakan yang akan diterapkan di level stakeholder pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang terlibat dalam proyek perubahan ini. Adapun output dan outcome dalam strategi pemberdayaan kewirausahaan perempuan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan hapakat membangun desa ramah perempuan dan peduli anak di Kalimantan Tengah adalah 1. Terbentuknya komitmen pembangunan ketahanan keluarga melalui peraturan gubernur, terwujudnya dukungan gubernur, terlaksananya advokasi Menteri PPPA serta lintas sektor terkait, adanya MOU dengan lintas sektor, CSR atau OPD yang terlibat, kemudian dukungan anggaran melalui APBD. Terinisiasinya DRPPA melalui pemenuhan 10 indikator DRPPA,
terlaksananya pemetaan data kewirausahaan perempuan di desa DRPPA, terlaksananya pembentukan Pokja, terlaksananya pemberdayaan kewirausahaan DRPPA, meningkatnya potensi dan kapasitas kewirausahaan perempuan di desa, baik itu kualitas produk, promosi, manajemen usaha, dan strategi pemasaran, terbentuknya koperasi dan bank desa, meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan perempuan dengan pendekatan kewirausahaan perempuan di desa DRPPA dengan konsep hapakat, dan terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan kewirausahaan perempuan di DRPPA dengan konsep hapakat. Outcome daripada pelaksanaan proyek perubahan ini adalah meningkatnya sumbangan pendapatan perempuan melalui pemberdayaan kewirausahaan perempuan, terwujudnya desa atau kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak di Kalimantan Tengah, terwujudnya ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah, dan berkembangnya ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek perubahan ini dapat dilaksanakan pada jangka pendek dan jangka menengah, dan satu kegiatan jangka panjang juga telah selesai dilaksanakan. Ini semua terlaksana berkat komitmen dan kerjasama semua pihak, sehingga dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang program Hapakat Usaha Bawilewu, diharapkan kebijakan yang ada ini akan meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan melalui pemberdayaan kewirausahaan perempuan, terwujudnya desa atau kelurahan ramah perempuan dan anak, terwujudnya ketahanan keluarga, serta berkembangnya ekonomi kerakyatan, khususnya industri rumahan, menuju kesejahteraan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tahapan jangka pendek dimulai dengan pembentukan tim efektif. Peran tim efektif ini sangat besar karena harus ada kesamaan persepsi, harus ada kesepakatan serta komitmen. Adapun sebagai lokus dari proyek perubahan ini adalah salah satu dari model desa ramah perempuan peduli anak yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu Desa Bukit Liti yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau. Yang pertama dilaksanakan adalah pendataan para pelaku awal wirausaha perempuan, yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pemetaan. Pendataan dan pemetaan ini selain dilakukan pada lokus, juga dilakukan pada 3 desa ramah perempuan peduli anak lainnya yang merupakan model dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam mendukung terlaksananya proyek perubahan, dilakukan fokus group discussion yang terdiri dari berbagai lintas sektor, baik OPD yang terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan, seperti Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemerintahan Desa, dan beberapa OPD lainnya. Juga dilibatkan Dewan Adat Dayak, CSR dalam hal ini adalah pihak perbankan dari OJK, Bank Indonesia, dan Bank Kalteng. Dari FGD ini kita mendapatkan kesamaan persepsi, kemudian kesepakatan, serta komitmen dalam melaksanakan proyek perubahan yang akan dilakukan baik pada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dukungan stakeholder dari kabupaten kota juga merupakan sasaran yang akan dicapai melalui jangka pendek. Melalui rapat koordinasi perencanaan DP3 APPKB se-Kalimantan Tengah, rapat koordinasi anggaran responsif gender yang terdiri dari DP3 APPKB, Bapeda Litbang, Inspektorat, serta BKAD Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah, serta rapat koordinasi daerah DP3A PPKB se-Kalimantan Tengah. Kita bersama-sama mendapatkan persepsi serta komitmen dan kesepakatan
untuk bersama-sama mewujudkan hakikat kewirausahaan perempuan di Kalimantan Tengah. Upaya promosi dan sosialisasi tentang proyek perubahan juga dilakukan di berbagai media, baik media cetak maupun media sosial seperti TVRI, Facebook, Instagram. Kesempatan yang diberikan bagi perempuan di Kalimantan Tengah untuk lebih mandiri secara ekonomi yang dilakukan melalui kewirausahaan perempuan akan berdampak terhadap kualitas keluarga dan ketahanan keluarga. Dukungan dari Dekranasda, Kadin, Dewan Adat Dayak, OJK, Bank Indonesia, dan Bank Kalteng, serta dukungan lainnya juga sangat memperkuat dalam pemenuhan baik jangka pendek maupun beberapa kegiatan lain yang merupakan tambahan untuk jangka pendek. Kami, Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, mendukung proyek perubahan Dr. Winai Victoria dan di Provinsi Kalimantan Tengah sangat bermanfaat dalam membantu perekonomian Jawa. Saya Ibu Sugiyarto Sabran, Ketua PKK dan Ketua Dewan Pendidikan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. Mendukung proyek perubahan Dr. Lina Victoria Aden, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah. Perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga tangguh, Indonesia Maju. Terima kasih. Sosialisasi melalui berbagai talk show TVRI seperti Suara Perempuan dan juga talk show Perempuan Berdaya dan Berkarya yang dikolaborasi dengan peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 menjadi media yang baik untuk memberikan sosialisasi tentang proyek perubahan. Sosialisasi di berbagai kegiatan formal lainnya juga dilakukan, yaitu pada saat rapat koordinasi PKK Kalimantan Tengah, pada saat pengukuhan Bunda Forum Anak Kalimantan Tengah, pada saat rapat koordinasi Forum Anak Daerah Kalimantan Tengah, serta berbagai sosialisasi yang dilakukan di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah. Dalam mendukung keberlanjutan dari proyek perubahan, telah dilakukan usulan penambahan kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan perempuan di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ke TAPD dan telah disetujui masuk pada anggaran tahun 2024. Tahapan usulan ini dilakukan dengan melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 dan juga mendapatkan dukungan dan komitmen dari Ketua Komisi 3, kemudian dukungan dan komitmen dari Kepala Bapeda Litbang dan Ketua TAPD sebagai perwujudan kepastian anggaran untuk proyek perubahan dilanjutkan pada tahun selanjutnya. Program kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan perempuan di DRPPA Provinsi Kalimantan Tengah juga telah dimasukkan sebagai salah satu dari perjanjian kinerja Kepala Dinas P3A PPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Gubernur dan telah disetujui pada SKP Kepala Dinas P3A PPKB untuk tahun 2024. Bentuk dukungan kepala daerah terlihat dengan disahkannya Pergub 52 tahun 2023 tentang hakikat usaha Bawi Lewu. Proyek perubahan ini harus dilanjutkan. Tahapan jangka panjang akan menjadi tahapan jangka menengah.
dan dimulai pada awal tahun 2024. Dengan target capaian antara lain adalah pertemuan, sosialisasi peraturan gubernur tentang kewirausahaan perempuan baik di kota maupun seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah, dan juga bagi lintas sektor termasuk pihak perbankan baik OJK, Bank Indonesia, Bank Kalteng. Akan dilaksanakan juga berbagai pelatihan dan pemberdayaan kewirausahaan perempuan untuk semua DRPPA, baik yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan pada tahun 2024. Dilakukan pelatihan untuk pembuatan produk, kemasan, pembentukan koperasi desa, dan harus dilaksanakan pemantauan serta monitoring kewirausahaan perempuan. Dan juga akan dilaksanakan roadshow di seluruh desa DRPPA Kabupaten se-Kalimantan Tengah. Pemberdayaan kewirausahaan perempuan melalui konsep Hapakat memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk semakin mandiri secara ekonomi sehingga kualitas keluarganya meningkat. Melalui program DRPPA yang mengarah pada potensi lokal, diharapkan komitmen Hapakat ini akan terus berlanjut. Perempuan berdaya, anak terlindungi, ketahanan keluarga kuat, Indonesia maju, Kalteng makin berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Nur Yakin MSI, Ketua CAPD Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung proyek perubahan Dr. Lina Victoria Aden MMKes, Kepala Dinas P3A P2KB Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah makin berkah, perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, lingun alatai, salam sahujud, kanine malempang, adil, kak talino, bacuramin, kak saruga, basengat, kak jubata. Arus. Saya Haji Edi Pratowo, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, mendukung proyek perubahan Dr. Lina Victoria Aden MMKes, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan semangat Hapakat Kalimantan Tengah makin berkah, perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bangsa kita memerlukan lebih banyak tokoh-tokoh perubahan yang mampu membawa ke arah tata kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Mereka yang mampu mengangkat harkat dan martabat perempuan pada derajat yang senantiasa dihargai. Oleh karena itu, inisiatif proyek perubahan pemberdayaan kewirausahaan perempuan dengan konsep Hapakat di Kalimantan Tengah ini selayaknya mendapatkan apresiasi karena memberikan kesempatan bagi perempuan untuk semakin mandiri secara ekonomi sehingga kualitas keluarganya meningkat. Dari upaya ini pula, kita bersama dapat menurunkan kekerasan pada perempuan dan anak, angka stunting, perkawinan usia dini, kemiskinan melalui pendekatan keluarga. Sebagaimana arahan Presiden terkait peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Saya Bintang Puspayoga mendukung proyek perubahan Dr. Lina Victoria Aden, Kepala Dinas P3A PPKB Provinsi Kalimantan Tengah, melalui program DRPPA yang mengarah pada potensi lokal. Diharapkan komitmen Hapakat ini akan terus berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.